Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali dalam program Memulai Hari Bersama Kristus. Dan pada pagi hari ini kita akan berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan kita percaya selalu ada berkat penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, jikalau pada pagi hari ini kami masih boleh bangun pagi, buka mata, menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Bahkan kami bersyukur kalau pagi hari ini kami masih boleh menjadi orang Kristen, karena kami percaya bukan kami yang memilih, tapi Tuhan yang memilih setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pembacaan firman Tuhan ini, terangi hati kami dengan firman-Mu. Kami percaya firman ini mampu menuntun dan mengubahkan kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal yang keempat, Keluaran pasal 11 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10. Dan ini adalah perkataan Musa kepada Firaun. Ayat yang keempat, berkatalah Musa, dia bicara kepada Firaun, dikatakan demikian: beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapapun dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-10, Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah ketika Tuhan sudah bicara, jangan main-main. Pernahkah Anda mengalami situasi di mana Anda sudah diperingatkan berkali-kali, tetapi Anda mengabaikannya, hingga akhirnya hal yang paling Anda takutkan benar-benar terjadi? Mungkin dalam perjalanan sudah berulang kali diperingatkan, ada tanda-tanda rambu-rambu, tapi masih kita langgar saja. Kita mengeraskan hati dengan berkata, di depan kan tidak ada petugas. Toh akhirnya kita langgar, dan akhirnya benar-benar ada petugas di depannya, dan kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, ditilang, atau mungkin kita harus diambil surat-suratnya, lalu kemudian mengurusnya itu di pengadilan. Tetapi itulah yang sebenarnya dialami oleh Firaun saat menghadapi 9 tulah dari Tuhan. Setiap peringatan yang Tuhan berikan sebenarnya adalah kesempatan untuk berubah, tetapi kesabaran Tuhan juga, saudara, ada batasnya. Maka dari sini kita pelajari 3 hal. Yang pertama, kalau kita lihat bahwa di ayatnya yang ke-10, di mana dikatakan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Artinya apa? Tuhan selalu memberi kesempatan untuk berubah. Dan saudara harus tahu bahwa sebelum tulah yang ke-10, Tuhan sudah mengirimkan 9 tulah untuk memperingatkan Firaun dan orang Mesir. Tulah-tulah itu tidak datang sekaligus, tetapi bertahap, memberikan ruang dan waktu bagi mereka untuk bertobat. Namun Firaun berulang kali mengeraskan hatinya. Hal ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat dan memperbaiki hidup kita. Jangan abaikan kesempatan tersebut, karena kita tidak tahu
kapan kesempatan itu akan habis? Itu sebabnya saudara, dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelainan, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, tanggapi setiap peringatan Tuhan dengan serius. Jangan menunda pertobatan dan perubahan hidup. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk hidup kita benar di hadapannya. Poin yang kedua, saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang kelima, di mana dikatakan semua anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun sampai anak sulung budak perempuan. Dari sini kita bisa pelajari bahwa penolakan yang berulang akan mendatangkan penghakiman. Saya ulangi, penolakan yang berulang akan mendatangkan penghakiman. Firaun mengeraskan hati berulang kali, dan pada akhirnya ia harus menghadapi penghakiman Tuhan yang berat, kehilangan anak sulungnya. Ini adalah pelajaran bagi kita bahwa menolak Tuhan berkali-kali tidak akan mendatangkan kebaikan, tetapi hanya akan berujung pada penghakiman. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah penuh kasih. Tuhan kita panjang sabar, tetapi saudara harus tahu juga bahwa Tuhan Maha Kudus dan Maha Adil. Ketika kita terus-menerus menolak suaranya, kita sedang membuka pintu bagi konsekuensi yang lebih besar. Penghakiman Tuhan pasti datang bagi mereka yang terus menolaknya. Itu sebabnya dalam Ibrani pasal 3 ayat 7 ayat 8, karena itu sebagaimana dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Bukalah hati untuk mendengarkan suara Tuhan. Jangan menunda untuk bertindak sesuai dengan peringatannya. Lembutkan hatimu dan biarkan Tuhan memimpin hidupmu sebelum penghakiman datang. Karena kesabaran Tuhan itu tidak terbatas, tetapi ada titik di mana penghakimannya harus dinyatakan. Jangan abaikan peringatannya yang datang bertahap dalam hidupmu. Kesempatan yang ada hari ini mungkin tidak akan ada lagi besok. Ketika Tuhan sudah bicara, dengarlah dan taatilah sebelum terlambat. Yang terakhir, saudara, kalau dilihat dalam ayat yang ke-9 dikatakan, Keluaran 11, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Saudara, dari sini kita bisa pelajari bahwa mujizat terbesar terjadi ketika hati kita lembut. Dan saudara lihat dalam Keluaran 11 ayat yang ke-9 dikatakan, Tuhan berkata bahwa Firaun tidak akan mendengarkan agar mujizat-mujizat Tuhan dapat semakin dinyatakan. Namun Tuhan tidak hanya menginginkan pertunjukan kuasa, Dia menginginkan perubahan hati. Dan mujizat terbesar bukanlah dalam bentuk tulah fisik. Saya ulangi, mujizat terbesar bukanlah dalam bentuk tulah fisik dengan ke-10 tulah tersebut, tetapi dalam bentuk pertobatan dan transformasi hati. Sayangnya, Firaun memilih untuk tetap keras hati, dan ini adalah peringatan bagi kita bahwa mujizat tidak akan berarti jika hati kita tetap tertutup untuk Tuhan. Yehezkiel 36 ayat 26 mengatakan, Aku akan memberikan kamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan memberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, jangan hanya terpesona dengan keajaiban yang terjadi di sekitar kita, tetapi biarkan hati kita diubahkan oleh kuasa Tuhan. Mujizat yang sejati terjadi ketika hati kita menjadi lembut dan siap mengikuti kehendak-Nya. Saudara, hari ini
Pilihlah untuk meresponi mujizat-mujizat Tuhan dalam hidupmu. Biarkan Tuhan melembutkan hatimu dan membawamu pada pertobatan yang sejati. Jangan tunggu hingga kesempatan terakhir, karena mujizat Tuhan adalah panggilan supaya setiap kita boleh bertobat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami sudah dengar firman Tuhan. Kami percaya firman ini menegur setiap kami. Adalah sebuah kesempatan bagi setiap kami. Sudah mendengarkan rambu-rambunya Tuhan, mendengarkan peringatan yang Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami memutuskan bahwa hidupku hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hidupku esok hari harus lebih baik dari hari ini. Artinya kami akan semakin hidup lebih baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tahu bahwa kami punya banyak sekali kelemahan. Itu sebabnya Roh Kudus kuatkan setiap langkah kaki kami. Kami percaya bahwa ketika Roh Kudus memimpin kami akan selalu berjalan dalam keteguhan hati sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saudara yang terkasih, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kita yang memulai hari bersama Kristus, maka penyertaan perlindungan Tuhan selalu menjadi milik bagian kita. Dalam nama Tuhan Yesus, berjalanlah dengan teguh pada hari ini. Berjalanlah dalam iman. Matamu akan lihat banyak berkat dan mujizat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.